Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ucap syukur sekali kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama sampai pada di tengah minggu, hari Rabu. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita di dalam jam doa kita, sehingga kita benar-benar bisa menyiapkan diri kita, hati kita bersama dengan keluarga, sehingga sungguh-sungguh kita akan bisa menikmati jamahan kuasa Tuhan. Di masa-masa sekarang ini memang semakin hari rasanya semakin sulit untuk kita bisa bersatu, karena memang kondisi corona semakin melonjak dan kita perlu waspada juga. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga di dalam jam doa kita masing-masing di dalam keluarga, kita sungguh-sungguh dengan penuh iman, dengan penuh keberanian menghampiri tahta Allah, sehingga kita sungguh-sungguh berani dan siap menerima jawaban-jawaban doa dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan, merenungkannya, sehingga kita sungguh-sungguh memahami sebagai pondasi dan dasar bagi doa-doa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa baik atas kami. Saat ini Tuhan, kami berserah kepadamu, supaya setiap kami di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga, untuk kami bisa berdoa bersama-sama sebagai pendoa-pendoa syafaat di dalam jam doa malam hari ini. Berkati kami semua Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami bisa menikmati jamahan kuasa Tuhan dan kami menerima jawaban-jawaban doa. Terima kasih Bapa, kami siap belajar kebenaran firman Tuhan sebagai pondasi dan untuk menumbuhkan iman kami di dalam kami berdoa malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekali kepada Tuhan, meskipun saat ini kondisinya memang tidak baik bagi kita, tetapi kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa memperoleh ketentraman di dalam hati, ketentraman dan juga damai sejahtera. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang malam hari ini ada beberapa ayat yang saya ambil supaya kita semakin mengerti bagaimana kita menghadapi situasi dan kondisi yang ada saat ini. Yang pertama, kita akan buka di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Luar biasa. Dalam ayat kebenaran firman Tuhan ini dijelaskan, janganlah meninggalkan hikmat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu-waktu sekarang ini, situasi-situasi sekarang ini memang diperlukan bukan cuma kecerdasan ataupun pengalaman-pengalaman hidup, tapi yang lebih utama dari itu diperlukan hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan akan membuat kita terpelihara dari setiap apapun yang kita perlukan, dari setiap apapun yang kita butuhkan. Bahkan kedamaian di hati, di pikiran kita senantiasa melimpah, itu yang terlebih utama. Dari sini dikatakan ada dua poin utama yang akan kita terima. Yang pertama yaitu akan dipeliharanya dan engkau akan dijaganya. Ini berbicara soal kebutuhan. Di sini bicara soal pemberian-pemberian janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan penjagaan itu membuat kita aman. Aman dari apa saja? Aman dari segala kecelakaan, aman dari segala kejahatan, dan aman dari segala sakit penyakit
yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Bukan berarti kita tidak mengalami keadaan-keadaan sulit, tetapi kita bisa mengalami keadaan sulit dan kita sungguh-sungguh mampu menghadapinya dan menyelesaikannya. Inilah bedanya dari segala sesuatu yang kita kerjakan secara manusiawi, yang dikerjakan secara duniawi. Tetapi Kristus berbicara ketika kita sungguh-sungguh mengasihi hikmat itu, dan kita sungguh-sungguh tidak meninggalkan hikmat itu, kita akan dipelihara, atau dengan istilah lainnya, terpeliharalah kehidupanmu dan juga amanlah keadaanmu. Ini yang saat ini sangat-sangat dirindukan oleh banyak orang. Saat ini yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh semua orang dalam situasi pandemi virus corona. Dan saat ini yang diperlukan untuk kita semua, untuk bangsa dan negara, untuk pemerintah, untuk kota kita, untuk gereja kita, untuk seluruh jemaat, diperlukan terpeliharanya kehidupan dan juga keamanan. Hanya dengan kita mencintai hikmat, mengasihi hikmat, dan tidak pernah meninggalkan hikmat. Sehingga saya berikan judul renungan malam hari ini, tetap tinggal dalam perlindungan Tuhan. Tinggal dalam perlindungan Tuhan, semua aspek kehidupan kita akan dijaganya. Lalu bagaimana caranya supaya hikmat itu boleh kita miliki? Supaya hikmat itu boleh sungguh-sungguh senantiasa masuk ke dalam bagian kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Mungkin kita tidak asing lagi dengan kata-kata hikmat. Mungkin kita tidak asing dengan istilah hikmat, karena semuanya itu sudah dituliskan di dalam kitab suci. Dan mari kita buka ayat berikutnya yang berbicara di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus dalam pengertian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, permulaan hikmat diawali dari takut akan Tuhan. Apakah kita takut akan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sendiri yang bisa menilainya. Dengan ketakutan kita di hadapan Tuhan. Ketakutan di sini bukan berarti kita tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Ketakutan di sini berbicara soal ketundukan, ketaatan, kesetiaan atas kehendak Tuhan. Bagian B dikatakan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau kita sungguh-sungguh benar-benar mengandalkan ketakutan ataupun kesetiaan kita di dalam Tuhan, maka hikmat itu akan dipenuhkan kepada kita. Dan ketika kita semakin mengenal yang Maha Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengalami perubahan besar di dalam pola berpikir kita dan pengertian kita. Kita akan semakin peka akan segala situasi-situasi yang saat ini sedang terjadi. Dan Tuhan senantiasa memberikan peluang-peluang dalam setiap segala situasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, kita tidak boleh meninggalkan hikmat. Kita tidak boleh jauh daripada hikmat. Karena hikmat identik dengan kita mengasihi Tuhan. Identik dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Identik dengan kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dengan ketundukan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tunduk terhadap kebenaran firman Tuhan, artinya kita berhak menerima sebuah pertolongan dan perlindungan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita ini menghadapi keadaan-keadaan sulit sendirian. Karena Tuhan beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya dimulai
dari ketaatan kita di hadapan Tuhan. Semuanya dimulai dari pengenalan kita akan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Kristus? Seperti firman Tuhan hari Minggu yang lalu, bahwa ketika kita mengetahui siapa Kristus dan membuat kita semakin setia dan teguh berpegang di dalam iman, maka jaminan-jaminan dari Tuhan akan kita nikmati. Begitu pula Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka sekali lagi ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sama persis dengan yang Amsal tadi. Amsal 9 ayat yang ke-10. Nah, tapi di sini ada perbedaannya bagian yang kedua. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, ini efeknya yang luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka setiap kita yang melakukannya berakal budi. Artinya apa? Bahwa otak kita, kecerdasan kita, perasaan kita sungguh-sungguh bisa maksimal. Kenapa? Karena semuanya itu dikendalikan oleh Allah sendiri. Dan efek bagi kemuliaan Tuhan apa? Ayat yang ke-10 bagian akhir, puji-pujian kepadanya. Nya ini dengan huruf besar. Berarti ketika kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka kita sungguh-sungguh diberkati di dalam pikiran kita, di dalam nalar kita. Karena di sini dikatakan bahwa orang yang melakukannya atau orang yang takut akan Tuhan berakal budi baik. Dan kemuliaan Tuhan, puji-pujian kepada Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Jadi sederhana sekali ketika kita mau memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita ini takut akan Tuhan. Itu sudah merupakan penyembahan kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah yang tidak ada batas akhirnya, terus menerus sampai selama-lamanya. Makanya sederhana sekali ketika kita mau terpelihara, ketika kita mau dijaganya, takutlah akan Tuhan. Dan selain kita ini menerima jaminan atas perlindungan, atas segala apa yang kita perlukan, terpeliharanya kehidupan kita dan keamanan hanya dengan takut akan Tuhan. Dan selain itu, secara waktu yang bersamaan kita juga memuliakan Tuhan. Luar biasa. Ini satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Selama kita takut akan Tuhan, Tuhan senang. Selama kita sungguh-sungguh setia, taat kepada Tuhan, di situ ada jaminan pemeliharaan sekaligus kita menyembah Tuhan. Hasilnya apa ketika kita menyenangkan hati Tuhan? Ya apa yang kita perlukan Tuhan berikan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Mari kita bersama-sama berserah penuh kepada Tuhan. Dengan kita menangkap pesan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sediakan atas kita. Satu tindakan, dua hasil yang sekaligus kita lakukan. Apakah itu? Sederhana. Takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat. Dan ketika hikmat terpelihara atau kita lakukan terus-menerus, ketaatan kita, kesungguhan kita di dalam Tuhan, maka ada jaminan berkat dari Tuhan, jaminan pemeliharaan, dan jaminan penjagaan dari Allah. Dan sekaligus ketika kita menerima berkat janji Tuhan, ketika kita melakukan kesungguhan kita di hadapan Tuhan dengan patuh dan setia, takut akan Tuhan, di situ Allah dimuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Satu langkah, mari kita maju ke depan bersama-sama
untuk kita bisa menangkap pesan janji Tuhan ini, supaya kita juga mampu menjadi berkat bagi sesama. Ingatlah, ketika kita mau diberkati oleh Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam kasih hikmat-Nya. Dan ketika kita mau memberkati orang lain, kita juga harus memiliki berkat kemurnian dari Allah. Ingatlah, hukum tabur tuek tetap berlaku. Oleh karena itu, mari kita jaga hati, jaga pikiran kita, supaya minta kepada Tuhan supaya hati kita dipenuhi hati untuk mau selalu mendoakan orang lain sebagai pendoa syafaat, khususnya malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membawa pokok-pokok doa di dalam jam doa malam hari ini, untuk bangsa dan negara, untuk penanganan COVID-19 khususnya, baik tim medis Polri maupun TNI beserta seluruh masyarakat Indonesia mampu bersama-sama waspada dan mencegah. Dan begitu pula untuk kota Semarang, kota kita tercinta, mari kita juga ikut andil berpartisipasi dengan kita berdoa di hadapan Tuhan, dengan menjaga kewaspadaan dan mencegah segala kemungkinan yang terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa untuk kita ini tetap teguh di dalam iman dan terus berdoa, minta kekuatan, minta kuasa, minta pemulihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menikmati jaminan jawaban dari Tuhan melalui doa-doa kita malam hari ini. Dan jangan lupa juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing, karena di dalamnya ketika Tuhan pelihara kehidupan keluarga kita, maka kita pun akan semakin bisa menjadi berkat bagi sesama. Percayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, melindungi, memelihara, dan menjagai Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, inilah doa kami Bapa. Kami percaya bahwa dalam setiap segala kelemahan kami ada kekuatan-Mu yang sempurna yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk kami terus takut akan Tuhan, sehingga hikmat-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dan ketika kami hidup di dalam hikmat-Mu, maka kehidupan kami akan terpelihara sekaligus akan mendapatkan penjagaan daripada-Mu. Dan demikian juga ketika kami takut akan Tuhan dan tinggal dalam hikmat-Mu Tuhan, maka nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kami semakin sungguh-sungguh menjaga hubungan baik kami dengan Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kehidupan kami layak untuk menerima jamahan kuasa Tuhan. Bapa, selanjutnya kami akan berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa yang begitu banyak yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan menyediakan telinga-Mu untuk mendengarkan suara doa kami. Dan juga berkati kami semua dalam keluarga, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan di dalam jam doa malam hari ini. Kiranya semuanya ini menjadi berkat bagi kita dan memotivasi kita untuk kita semakin sungguh-sungguh berdoa, memohon kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sehingga karya agung Tuhan Yesus Kristus nyata di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga, kehidupan jemaat Tanah Mas, dan juga kehidupan kota dan bangsa Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.